Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang berisi saya Gaspar Ferdiansyah. Di sini ada Ahmad Khairudin, di sini ada Alif Atila Ramadan, ada Faiz Armedi, ada Fatih Nusantara dan Muhammad Fahri Hidayatullah. Di sini kami ingin mempresentasikan materi tentang analisis, filter, dan monitoring jaringan menggunakan Wireshark. Baik, di sini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fatih dan Alif sebagai presentator. Yang pertama ada latar belakang. Di sini latar belakang kita ada 3. Yang pertama, jaringan komputer saat ini rawan gangguan dan ancaman cyber. Yang kedua, analisis lalu lintas jaringan penting untuk keamanan dan performa. Yang ketiga, Wireshark adalah tools gratis untuk menangkap dan menganalisis paket jaringan secara real time. Sebelumnya dulu, ada penjelasannya. Di poin pertama, kenapa kita mengambil latar belakang jaringan komputer ini sangat rawan dari gangguan dan ancaman cyber? Karena di zaman sekarang banyak aktivitas yang melakukan jaringan dan banyak juga yang transaksi data, dan mereka yang punya tanda kutip mempunyai kegiatan negatif ini bisa mengambil data ataupun mengintercept data yang kita lakukan ketika sedang mengakses internet atau jaringan. Seperti contohnya ada sniffing, ada malware, ada DOS attack, sama unauthorized access. Terus yang kedua, analisis lalu lintas ini maksudnya adalah setiap aktivitas kita menghasilkan lalu lintas data. Misalnya saat membuka website itu kita akan ada traffic HTTP, lalu ada kirim email seperti SMTP dan streaming lainnya. Lalu Wireshark ini adalah tools gratis yang bersifat open source, yang dimana fungsi dari Wireshark ini adalah sniffing ataupun analisa dan lain sebagainya. Kemudian kita juga ada 3 rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana filtering dan monitoring dilakukan di Wireshark. Yang kedua, apa manfaat dan tantangan penggunanya. Lalu yang ketiga, seberapa efektif Wireshark untuk lingkungan kampus, kantor, dan publik. Oke. Untuk poin yang pertama, bagaimana filtering dan monitoring dilakukan di Wireshark ini. Untuk filtering sendiri kita bisa menyaring paket seperti IP, protokol, dan port. Dan lalu untuk monitoring itu kita bisa melihat lalu lintas jaringan ataupun network secara real time dari Wireshark tersebut. Terus untuk kedua, manfaat dan tantangannya, yang mungkin manfaat dan tantangan ini sendiri yang akan kita jelaskan di slide selanjutnya, dan seberapa efektif Wireshark untuk lingkungan kampus, kantor, dan publik di bagian kesembuhan. Lanjut. Selanjutnya ada tujuan penelitian kami. Yang pertama, menjelaskan fitur filtering dan monitoring Wireshark. Yang kedua, mengidentifikasi manfaat dan hambatan penggunanya. Lalu yang ketiga, menganalisis efektivitas Wireshark melalui studi kasus. Oke, boleh di next. Kemudian ada metode penelitian. Yang pertama ada jenisnya kualitatif deskriptif. Tekniknya kita menggunakan studi literatur dan observasi pengguna Wireshark. Lalu untuk analisisnya, deskripsi penggunaan fitur dan implementasinya. Boleh di next. Lalu di sini ada pengertian Wireshark. Wireshark merupakan network protocol analyzer yang bersifat open source, yang fungsinya untuk menangkap, menganalisis, dan menampilkan paket data secara detail. Lalu Wireshark mendukung protokol TCP, UDP, HTTP, DNS, FTP, TLS, dan lain-lain. Oke, jadi dari Wireshark ini kita mengetahui kalau misalnya Wireshark itu alat penting dalam jaringan komputer, baik untuk kebutuhan pendidikan, pengolahan sistem, hingga keamanan cyber yang bersifatnya profesional. Dengan Wireshark kita bisa mengetahui secara persis apa yang terjadi dalam jaringan, menggunakan protokol apa, terus fungsinya untuk apa, dan lain sebagainya yang bersifat open source ataupun gratis. Selanjutnya. Kemudian materi berikutnya, filtering dan monitoring. Filtering merupakan menyaring paket berdasarkan IP, port, atau protokol. Lalu untuk monitoring, mengamati aktivitas lalu lintas jaringan secara langsung untuk deteksi dini. Oke, dari filtering sendiri, filtering itu sebenarnya seperti kita menyaring, memfilter. Jadi tujuannya ini untuk kita fokus kepada data yang relevan yang akan kita gunakan. Jadi tidak perlu menggunakan data-data yang lain. Jadi kita bisa menyaring apa sih data yang kita gunakan. Misalnya kita mau menggunakan IP 100%
192.168.100.1. Maka yang berhubungan dengan IP tersebut bakal langsung difilter atau disaring, jadi keluar hanya itu, hanya IP tersebut. Terus untuk monitoring, ya seperti halnya monitoring, kita hanya mengamati lalu lintas yang terjadi sesuai dengan apa yang kita filter sebelumnya. Fungsinya monitoring ini untuk mendeteksi masalah kalau misalnya ada terjadi aktivitas-aktivitas yang mencurigakan ataupun terjadi seperti network imbalance ataupun bandwidth yang naik turun seperti itu. Yang pertama ada jenis filter. Jenis filter terbagi menjadi dua. Yang pertama itu capture filter yang fungsinya untuk menyaring data sebelum ditangkap. Contohnya itu ada TCP port 80 host 192.168.1.10. Kemudian yang kedua ada display filter yang fungsinya untuk menyaring data setelah ditangkap. Contohnya itu HTTP IP.addr sama dengan 192.168.1.10. Oke, dari kedua jenis filter ini mempunyai perbedaan yang relatif minim gitu, tapi perbedaannya itu sangat berpengaruh. Seperti untuk capture filter ini fungsinya untuk menangkap itu sebelum kita running, kalau display itu setelah kita run. Terus fungsinya ini untuk capture filter ini membatasi data yang ditangkap atau yang difilter. Tetapi kalau untuk display filter ini untuk mencari data yang udah kita tangkap. Jadi yang ini sebelum kejadian atau sebelum kita perintahkan, tapi ini ketika udah diperintahkan berjalan, dia langsung otomatis bakal memfilter. Selanjutnya kalau jenis capture filter ini sifatnya lebih sederhana seperti kita lihat TCP port 80, host 192.168.110, dan kalau yang display filter ini lebih agak rumit seperti adanya indentation ataupun adanya sintaks yang harus ditambahkan. Lalu untuk kelebihannya dari capture filter ini lebih memori dan lebih cepat. Kalau untuk display filter ini lebih lengkap dan lebih kompleks untuk ketika kita menganalisis. Boleh lanjut? Di sini ada manfaat-manfaat dari WhatsApp. Yang pertama deteksi aktivitas mencurigakan, yang kedua troubleshooting jaringan, yang ketiga analisis penggunaan bandwidth, yang keempat investigasi forensik digital, lalu yang kelima pembelajaran protokol jaringan. Boleh next. Lalu ada kelebihan dan kekurangan WhatsApp. Yang pertama ada kelebihannya. Untuk kelebihan dari filtering, WhatsApp fokus pada data relevan. Lalu untuk kelebihan monitoring, datanya real time analysis. Untuk kekurangannya, resiko hilangnya data penting. Lalu untuk pengulangan monitoring butuh resource tinggi, kurang efektif untuk data terenkripsi. Oke, untuk data filtering enaknya kita fokus pada data relevan yang ingin kita cari. Tetapi pada saat prosesnya kekurangan dari filtering ini bisa saja data yang udah kita olah ataupun data yang udah kita filter ini bisa beresiko kelewat data-data penting ataupun yang key-nya yang sudah kita tetapkan. Nah, untuk monitoring sendiri kelebihan datanya adalah real time analysis. Jadi yang seperti kita tahu, setiap waktu kita bisa monitoring segala sesuatu hal yang terjadi di jaringan internet ataupun internet yang kita gunakan yang secara real time, secara langsung. Tetapi untuk kekurangannya, ini butuh resource yang tinggi seperti manusia yang tinggi untuk memonitoring setiap bidang-bidangnya atau setiap entry point yang kita perlukan, terus kurang efektif untuk data yang terenkripsi. Karena ketika data yang kita masuk, kita harus olah terlebih dahulu untuk mengetahui isi selanjutnya. Lalu untuk studi kasus atau penerapan yang pertama di kampus mampu untuk memantau lalu lintas mahasiswa dan bandwidth. Lalu di perusahaan dapat mencegah kebocoran data dan pantau performa. Lalu di jaringan publik deteksi pengguna anonim berbahaya. Kemudian di keamanan cyber mampu melakukan forensik pasca insiden. Oke, salah satu contohnya mungkin yang di kampus yang sering kita ketahui, bisa di Gundari kan mempunyai wifi publik, Gunadarma, wifi Gunadarma gitu. Nah,
ketika kita login atau login menggunakan NPM ataupun email dari kampus, nanti IP kita bakal track oleh mereka, oleh si pengguna web network administrator. Nanti kita track dan bandwidthnya bisa disesuaikan dengan apa yang kita mau gitu. Misalnya dari untuk student itu maksimal bandwidth 10, ya udah berarti kita untuk kecepatan bandwidthnya itu 10 Mbps. Jadi kita bisa memonitoring langsung kayak misal aktivitas yang dilakukan mahasiswa ataupun aktivitas yang dilakukan dosen ataupun masyarakat atau entitas yang login ke dalam wifi yang memiliki jaringan dari kampus tersebut. Next. Kesimpulan. Untuk kesimpulan terakhir yang udah kita analisa ataupun kita cari sesuai literatur dan penerapannya. Yang pertama, WhatsApp sangat efektif untuk filtering dan monitoring dalam jaringan. Kenapa? Karena dari WhatsApp ini kita bisa menangkap dan menganalisis paket data secara detail, lalu mencari data atau filtering agar hanya menyimpan informasi penting yang kita butuhkan. Dan yang terakhir, melihat aktivitas secara real time dari monitoring, lalu membantu deteksi dini dan analisis trafik yang mendalam. Dari filtering dan monitoring, filtering ini bisa fokus kepada paket yang kita inginkan dan menyederhanakan proses analisis agar lebih mudah dan tidak rumit untuk proses monitoringnya. Terus yang terakhir adalah relevan di lingkungan akademik, bisnis dan publik. Kenapa bisa relevan? Karena WhatsApp ini mudah digunakan, user friendly, terus bersifat open source ataupun free to use. Jadi untuk tools yang dapat kita gunakan untuk dari filtering dan monitoring sangat berguna untuk kita dan lingkungan akademik, bisnis dan publik. Next. Kemudian ada saran yang pertama, kita harus memahami sintaks filter agar hasil dari analisis kita akurat. Kemudian kita harus melakukan monitoring secara berkala. Lalu yang terakhir, integrasikan dengan alat keamanan lain untuk hasil yang lebih komprehensif. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kalau ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi